kita harus mempelajari apa itu berpikir komputasional. Mengapa kita sebagai manusia harus memiliki pemikiran untuk berpikir komputasional? Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Yang kedua, mengembangkan cara berpikir logis dan terstruktur. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan abad ke-21. Dan yang keempat, dapat diterapkan dalam berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, bisnis, teknologi, maupun
itu tadi bunyi dari 5 butir Pancasila. Nah, 5 butir Pancasila itu tidak hanya terbentuk begitu saja, namun ada sejarahnya. Sekarang kita ketahui sejarahnya. Nih, nah, latar belakang pembentukan Pancasila itu yaitu pada masa penjajahan Jepang dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan singkatan BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu tugas dari BPUPKI ini yaitu untuk mencari dasar negara bagi Indonesia. Dasar negara itu bagaikan fondasi. Ibu contohkan, ketika rumah tidak ada fondasinya, apa yang terjadi? Roboh. Ketika kalian berdiri tidak ada kakinya, bagaimana? Jatuh. Nah, itulah Indonesia. Ketika Indonesia tidak memiliki dasar negara, maka negaranya akan menjadi roboh. Untuk memperkokoh negara kita yaitu Indonesia, maka diperlukanlah dasar negara. Di sini ada beberapa orang. Nih, di dalam sidang BPUPKI ada sidang yang pertama. Ada beberapa gagasan. Dibentuknya pada tanggal 29 sampai 1 Juni. Itu sidang BPUPKI. Nah, apa sih itu BPUPKI? BPUPKI merupakan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang untuk menyiapkan dasar negara. Jadi tadi dasar negaranya dibentuk oleh BPUPKI. Tujuan sidang yang pertama yaitu untuk mencari rumusan dasar negara kita yang akan menjadi landasan ideologis bagi negara Indonesia yang merdeka. Kita lihat di sini siapa saja sih tokoh-tokoh yang mengusulkan atau mengemukakan gagasan untuk dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin nanti akan menyampaikan usulan dasar negara yang terdiri atas 5 asas. Begitu pula dengan Sutomo mengusulkan konsep negara yang integralistik. Sedangkan yang ketiga yaitu ada Bapak I.R. Soekarno yang menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan konsep Pancasila. Ini silakan dicatat untuk informasi yang penting terkait penjelasan Ibu pada pertemuan kali ini ya. Nah, ini yang pertama dari Mr. Muhammad Yamin. Beliau mengusulkan itu pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Mr. Muhammad Yamin mengajukan 5 asas dasar negara, yaitu yang pertama ada perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, inti dari gagasannya yaitu untuk menekankan persatuan bangsa, kemanusiaan, gotong royong, dan untuk memajukan kemakmuran rakyat. Oke, sudah dicatat? Sudah. Sekarang untuk tokoh yang kedua kita lanjutkan. Nah, di sini ada Profesor Dr. Supomo. Beliau mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945. Supomo mengajukan 5 asas. Nah, ya, gagasan untuk negara integralistik. Yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima ada keadilan rakyat. Nah, inti dari gagasan Supomo di sini menekankan konsep negara yang menyatukan pemerintah dan rakyat tanpa memisahkan individu dari negara, yaitu integralistik atau kekeluargaan. Lanjutkan ke tokoh yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Nah, beliau mengajukan gagasan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Ada 5 yang beliau gagaskan yang sekarang kita kenal dengan Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar fondasi yang membentuk dasar negara Indonesia. Ada apa saja kita lihat di sini. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia. Yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi.
cek jawabannya. Muhammad Yamin. Ya, jawabannya adalah Muhammad Yamin. Beri tepuk tangan untuk yang kedua, pada tanggal berapakah PR Soekarno menyampaikan pidato tentang Pancasila? Silakan Alfi Maurayandra. Baiklah, kita cek. Nah, ya benar. Sekarang yang ketiga, gagasan Supomo dalam sidang BPU PKI lebih menekankan pada konsep negara seperti apa? Silakan Rama. Negara pluralisme. Silakan kita lihat. Ya, benar. Pada negara yang terakhir, beberapa prinsip yang disampaikan oleh Soekarno dalam konsep awal Pancasila ada berapa? Silakan Nisa. 5 prinsip. 5 prinsip. Kita cek. Ya, benar. Ini tadi untuk kuis awal kita. Sekarang sudah Ibu bagikan LKPD di meja masing-masing, sudah dapat? Sudah. Di sini ada 3 tokoh. Nah, kita akan belajar Pancasila dengan metode pengenalan pola. Jadi dari tadi ada beberapa pola nih di sini. Kalian akan mencocokkan pola-pola asas yang ada di lembaran ini dengan tokoh yang sesuai. Silakan nanti di staples masing-masing dari asasnya atau dasarnya, gagasannya digunting terlebih dahulu. Ini Ibu buat secara acak, silakan digunting, kemudian nanti dicocokkan dengan pola yang sesuai. Misalkan Supomo tadi apa saja polanya, kalau sudah sesuai baru diberi staples. Sudah ada staplesnya masing-masing? Sudah. Sekarang Ibu berikan waktu untuk mengerjakan. Silakan mengerjakan ya, silakan digunting, dibagian gunting-guntingnya. Siapa menggunting tokohnya? Rapi ya. Oke, sebelum mengerjakan kita ice breaking dulu. Tabung 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, tabung semangat. Oke, silakan lanjutkan mengerjakannya. Oke, untuk tugasnya sudah selesai semua.
Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok A. Gagasan Pancasila. Gagasan Nasional Pancasila dan ketiga kelompok. Pertama, nama saya Muhammad Abdullah. Tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama, hari kebangsaan. Yang kedua, hari Indonesia. Yang ketiga, hari Baiklah.